Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Tuhan memberkatimu dan keluargamu. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Filipus Neri, seorang imam. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa untuk masuk kerajaan surga yang dibutuhkan bukan nomor urut. Datang lebih dahulu akan masuk paling cepat. Datang terlambat akan masuk paling akhir. Tidak demikian. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, pertama-tama adalah kita harus mendengarkan firman Tuhan. Setelah mendengarkan, kita merenungkan, meresapi dalam hati kita. Lalu firman itu menggerakkan seluruh hidup kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan amal kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, tadi Petrus mengatakan kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Petrus berharap bahwa dengan mengikuti Yesus, mereka harus mendapat posisi yang terbaik. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita mengikuti Yesus adalah satu anugerah yang sungguh luar biasa. Tetapi untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu perjuangan. Tidak mudah. Seperti perjuangan seekor unta. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada anak manusia masuk ke dalam kerajaan surga. Perjuangan keras. Maka kita boleh meninggalkan segala sesuatu mengikuti Yesus, tapi kita harus melakukan itu dengan keikhlasan hati. Tidak sekedar meninggalkan, tidak sekedar percaya kepada Yesus. Belum tentu kita percaya kepada Yesus lalu kita masuk surga, belum. Kita harus melakukan itu, segala perintahnya dalam kehidupan kita. Mari kita mohon kuasa Roh Kudus untuk mendampingi kita, agar dalam mengikuti Yesus, kita tidak sekedar mengikuti Dia, tidak asal nama mengikuti Yesus, tapi melakukan segala perintahnya dalam kehidupan kita. Dan Yesus tadi mengatakan, barang siapa meninggalkan seluruh hidupnya, termasuk orang tua, harta kekayaan, pangkat, kedudukan, dia akan mendapat 100 kali lipat. Beranikah kita melakukan hal itu? Mari, di zaman yang semakin canggih ini banyak tawaran-tawaran duniawi, tapi jangan pernah lupa atau jangan pernah buta terhadap tuntunan dan tawaran Tuhan untuk hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, adik-adik yang terkasih,
Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Mari, Tuhan tidak melihat latar belakang hidupmu. Yang Tuhan lihat adalah langkah pertobatan yang kau lakukan dalam hidupmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi para imam, biarawan dan biarawati dimanapun mereka berada. Engkau berikan mereka semua rahmat kebahagiaan, kesehatan dan sukacita. Bagi mereka yang sakit, Engkau jamah mereka dengan rahmat kesembuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami krisis dalam panggilan hidup mereka, Engkau berikan rahmat kesetiaan. Dampingi para imam, biarawan, biarawati Tuhan, agar hidup mereka sungguh menjadi tanda kehadiran-Mu bagi kami semua. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.